hati-hati dari bagian Rozok, nggak terlalu barbar, biasanya mereka akan lebih bermain fokus objektif ke dalam circle-nya aja. Lihat pergerakan dari Valdez, langsung iring-iringan masuk menyisir area sekolahnya. Dan teman-teman dari Nasar yang lain kayaknya juga nggak bakal ada usaha untuk melakukan tindakan balas dendam, Sanskoy. Betul, dan kalau kita lihat kali ini masih akan coba dicari saja, itu dia sangat free sekali untuk langsung menjadi kill kedua untuk Martin kali ini. Kill pertama untuk Martin maksud saya, dan kill kedua untuk Valdez. Oke, menarik. Dan sementara dua player dari Nasar lainnya, Miracle dan Moment, juga kayaknya bakal stay aja di bagian apartemen, stay at home. Dan sementara Martin pun akan melakukan unboxing terhadap kotak mayat. Dan di sisi lain, kita lihat ada satu player dari Valdez yang nampaknya sudah mulai melakukan rotasi. Mungkin akan mencari checkpoint berikutnya. Ya, mungkin itu akan coba dicari, tapi sudah terpantau juga oleh seorang Miracle kali ini akan coba menjadi hero mungkin untuk timnya NASR yang sangat bergantung kepada dua pemain Moment dan juga Miracle. Tapi akan kita lihat dulu replaynya, ini dia Martin dengan M24. M24-nya maksud saya, dan itu dia headshot langsung ke arah sebuah UAZ, Tijal. Yes, bismillah headshot, langsung headshot ya kan. Dan kali ini kalau kita lihat dari Valdez, alright, kayaknya mereka bakal repositioning, gak bakal bermain berlama-lama di bagian school. Udah puas kayaknya, udah berhasil menculik dua player dari NASR. Gila sih, ini Valdez benar-benar dipucuk, tapi mereka masih, apa ya bisa dibilang, masih akan berusaha untuk bermain semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan poin lebih. Bahkan kalau kita lihat dari Navi itu udah kayaknya sama sekali gak bisa ngejar lagi sih. Poinnya udah terlalu jauh untuk dengan sisa satu match seperti ini ya. Ya, bisa dikatakan memang cukup sulit untuk Navi, walaupun masih ada kesempatan, tapi bukanlah kesempatan yang mudah untuk dicapai, bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicapai, bahkan butuh keajaiban mungkin untuk Navi. Tapi Kitsune kali ini juga ter-takedown, walaupun ada Tixi juga yang bisa untuk melakukan trade di sana, tapi Navi tidak berada di performa terbaiknya di early game kali ini. Sudah terculik satu pemainnya, bahkan tersungkur satu pemain yang lainnya. Tapi kita fokus dulu ke arah Zeus yang akan coba berhadapan dengan peringkat 3 untuk sementara waktu, ya ini adalah dari tim Xavier berhadapan dengan tim di peringkat keempat, yaitu Zeus. Yes, betul sekali. Hanya selisih satu peringkat saja, dan bahkan Frankie masih berloncat-loncat ria di depan sana. Tapi Godless pun sudah mulai meng-spot, sudah tahu posisinya dari mana, bakal dimasak dengan matang mungkin granatnya kali ini. Frankie terspot kembali, ditembak, itu dia G pun terjatuh, tersungkur. Counter shoot dari Frankie mengembalikan keadaan, dan kali ini dari Frankie pun akan berusaha untuk langsung melakukan end terhadap Godless. Ya, kali ini kalau kita lihat dilemparkan sebuah granat ke arah depan, akan coba menyelamatkan G juga di sana. Meledak dua granat tapi belum bisa untuk melakukan end ke arah Godless. Ada Abeli yang datang, bala bantuan sudah datang kali ini dari tim Zeus. IC juga berada di area tersebut, mungkin akan coba membalaskan sebuah knock ke arah temannya. Akan segera diselamatkan juga kali ini, tapi kita berpindah ke arah tim Xaviernya. Xavier akan coba mundur terlebih dahulu, mungkin melakukan setup lagi, tidak terlalu terburu-buru untuk maju. Tapi Matic dari sisi lain, Navi kembali mendapatkan satu pemain dari I8, Cicel. Yes, benar banget. Dan ternyata I8 pun sudah harus puas di posisi ke-16. Dan bahkan sama sekali tidak membawa poin yang banyak, hanya satu poin saja yang dikumpulkan. Dan nice try banget buat tim I8. Sementara juga kalau kita lihat dari sisi yang lain, semua tim sedang berusaha untuk melakukan rotasi. Wow, Matt tiba-tiba lewat begitu saja di bagian military base, cukup menarik. Sementara Navi masih belum keluar dari area ini, masih berusaha untuk unboxing terus-menerus, lagi asik-asik unboxing. Awas ditembak sama teammates yang sedari tadi sudah memantau keberadaan mereka. Wih, hampir ya, gue kira bakal kenok. Makanya dia yang jatuh, kita yang deg-degan. Apakah itu yang terjadi tadi? Karena entah apa yang terjadi, tiba-tiba menjatuhkan diri, berada di area yang bisa dikatakan cukup tinggi tadi. Tapi itu dia Kitsune, sangat terlihat, sangat free sekali. Mungkin akan coba ditembak Kitsune, langsung kenok ke arah tanah. Dan ini dia Broly langsung akan coba melakukan end mungkin, tapi ada Matic juga yang datang dari belakang. Hati-hati, Broly akan coba melakukan spray juga ke arah satu pemain. Tixi maksud saya, bukan seorang Matic. Ini dia mencari kedua angle tersebut, tapi masih belum ketahuan juga spray dilakukan. Dan itu dia akhirnya Tixi yang bisa men-takedown satu pemain. Tapi Tixi juga tersungkur, tersisa satu pemain yang terakhir, yaitu Matic. Akan coba dicari mungkin oleh pemain-pemain dari mid. Wah, ini sulit banget sih posisi dari Matic, udah terkunci dari mana-mana. Bahkan Farok pun mencari kembali, kok hilang, ibu-ibunya hilang. Matic ternyata berusaha untuk mengambil sisi yang lain, melemparkan granat demi granat ke bagian luar, broken wallnya. Tapi ternyata ada balasan granat juga dari seorang Hosam. Kali ini akankah meledak tepat di muka Matic? Masuk granatnya ke lantai 2, tapi ternyata Matic masih dapat waktu untuk bisa menghindar, masih berlari-lari kembali juga. Dan itu dia tembakan, sebuah counter shot yang begitu tajam, berhasil untuk mendapatkan seorang Hosam. Kepalanya terkena headshot Sanskui.
Wow, Matic benar-benar luar biasa. Permainan kucing-kucingannya berhasil kali ini untuk setidaknya men-take down satu pemain dari tim mid. Dan Matic masih punya PR juga untuk menyelamatkan Tixi, untuk menyelamatkan dirinya juga karena dia masih berputar-putar di area tersebut, melemparkan Lotus kali ini ke arah bawah. Ada sebuah smoke yang dilemparkan terlebih dahulu dan Tixi masih bisa dipegang harusnya oleh seorang Matic. Dan benar, ini akan menjadi momentum selanjutnya karena dua kali ini untuk tim Navi akan coba bangkit. Oh my god, teammates sudah melakukan reset ya, sudah berhasil untuk melakukan revive terhadap teman-temannya. 4 melawan 2, posisinya kali ini sedikit sulit nampaknya, tapi Ramsey sudah mengambil angle shot dari bagian lantai 2 dan Farok pun akan memasak granada dengan cukup matang ke arah atas. Matic di dalam ruangan lagi minum, enak-enak minum, ada granat masuk tapi ternyata belum cukup connect. Tixi masih bisa bertahan juga, itu ternyata sun grenade dan bakal dicari kembali oleh player-player dari mid. Sanskui Mitch benar-benar komit sekali untuk naik ke arah atas. Dari dua angle yang berbeda akan coba dilemparkan terlebih dahulu sebuah granat. Kali ini mungkin utility terlihat, itu dia ada dua pemain dari mid yang datang spray ke arah depan dilakukan oleh Matic, tapi Matic juga tersungkur di sana. Akan ada sebuah balasan kali ini dilakukan oleh satu pemain terakhir dari Natus Vincent, yaitu Tixi, berganti dengan Scar L kali ini, tapi habis juga pelurunya, harus segera melakukan reload. Barrelnya juga tinggal 2 peluru. Apa yang akan terjadi kali ini? Tixi masih mencari pemain selanjutnya tapi ternyata tidak, karena dari belakang ternyata ada seorang Hosem Cijel. Wow, anyway nice try buat Navi. Pertahanan defensif luar biasa yang sudah dibangun walaupun hanya dengan sisa 2 player saja, tapi memang sedari tadi mereka terus-menerus melakukan fight di bagian soft Novka, itu membuat posisinya bonyok dan dari segi utilities pun sudah minim sekali. Lihat di depan sana I8 yang berhasil dipulangkan oleh Navi, dan dengan pulangnya I8 ini harusnya udah mencicil banyak sekali knockout, HP, utilities, armor dari Navi. Itu yang mungkin membuat Navi sedikit kesulitan tadi ketika melawan mids yang datang secara tiba-tiba. Sementara itu di sisi lain, alright, Zuxi nampaknya berhasil untuk mendapatkan sebuah airdrop, melihat dan mendengar ada yang lagi iring-iringan. Oh no, Luxi di depan sana hampir saja kelindes tapi masih bisa menghindar dan dilakukan spray dari seorang Sporta. Ternyata ada balasan balik dari seorang Zuxi dari kejauhan, tidak akan membiarkan Uxi yang lain ter-take down. Sanskui Zuxi kali ini masih bisa untuk setidaknya membuat pemain-pemain dari tim Zeus akan coba mundur terlebih dahulu, tapi Ryzen itu dia dengan DP-nya bisa mendapat satu pemain dari tim DS. Apa yang terjadi di sana? Kan banyak sekali tim yang tiba-tiba datang. Ada Zeus, ada DS juga. DS Porta akan coba ngacir dengan kendaraannya, tapi Luxi ditinggalkan seorang diri. Tapi Liquid, apa yang terjadi di sana? Karena ada sebuah knock yang dilakukan ke arah Liquid dari tim Zeus. Ini dia. Yes, begitu sulit nampaknya untuk bisa bertahan, tapi ternyata Ryzen pun mengspot kembali keberadaan player-player dari Zeus. Berada di belakang Shake juga Luxi. Akan kau sempat diselamatkan. Oh no, Uxi yang sudah menyamperin Uxi tapi tidak berhasil. Pas banget waktunya sudah menjadi kotak asap, dan IC pun mengspot ada keberadaan Uxi di depan sana, berusaha untuk dilakukan tembakan, dan itu dia IC berhasil untuk melumpuhkan seorang Uxi. Sanskui Ya, sayang sekali saat Zuxi sedang melakukan cook grenade, IC keluar dan melakukan tembakan dengan sangat free sekali ke arah Zuxi, dan Zuxi pun langsung dipulangkan confirm dengan sebuah granat yang meledak tepat sekali ke arahnya. Tapi granat juga tepat ke arah pemain-pemain Zeus oleh satu pemain Bigetron, Ryzen tadi kalau saya tidak salah. Dan kembali kita lihat kali ini, betul sekali granat dari Ryzen benar-benar tajam menuju ke arah pemain-pemain Zeus Cijel. Yes, granatnya benar-benar on point dan connect langsung ke arah IC, dan kayaknya bakal langsung dipukul mundur. Waduh, nggak lagi berlama-lama di tempat yang sama. Dan kali ini kalau kita lihat dua player yang tersisa dari Bigetron Red Alliance, Ryzen dan Liquid, mampukah bertahan sampai circle-circle terakhir? Sanskui Ya, inilah yang terjadi untuk Bigetron. Sayang sekali dua pemainnya harus terculik di awal-awal. Dan ya, kalau kita berpindah ke arah yang lain, ini dia dari Zeus. Mereka punya compound ternyata, tapi juga circle-nya ternyata akan segera menutup. Akan segera ada circle baru, circle selanjutnya entah ke arah mana circle-nya. Tapi kalau kita lihat dari posisi Bigetron cukup padat di sana, ada Zeus dan juga ada DS. Benar. Dan bahkan A1 bertemu dengan Fanatic Zombies. Nih circle-nya kayak ke Valdus deh. Coba kita lihat ya. Wih, tuh kan? Ke Valdus lagi. Ya, ayayay, sungguh mempesona. Ayayay, hatiku tergoda kali ini melihat circle-nya menuju ke arah Valdus. Bener banget. 1, 2, 3. Udah Sans, tolonglah. Ini match terakhir Sans. Ya, itu yang terjadi teman-teman semuanya. Dan kembali kita lihat kali ini dari sisi lain, nampaknya
Ewan kembali akan coba bergerak menuju ke arah tim lain. Ada Reject yang akan coba menyambut Ewan nampaknya. Dua pemain dari Reject berada di area tersebut. Mungkin akan coba di-spray tapi tidak. Dari Zeus juga lewat. Pemain-pemain di sana akan coba terspot oleh Xavier yang juga nampaknya belum berhasil men-takedown pemain Zeus yang sedang ngacir dengan baginya, Cijel. Yes, Zeus ya. Sedari tadi kita lihat mereka masih berusaha untuk mencari kembali checkpoint lanjutannya. Ini benar-benar menarik banget loh. Lihat sampai match terakhir, Circle masih ke arah Valdus. Valdus makan apa ya? Gila, hebat banget. Sarapan apa di hari ini? Sarapan apa di hari ini, bener banget. Dan juga kalau kita lihat Zeus loh, sedari tadi dia masih mencari juga tempat untuk checkpoint. Tadi kan sempat bertemu dengan Bigetron Red Alliance, pindah lagi ke rumah, akhirnya sekarang pindah lagi ke open field jerami. Dan kali ini A1 yang sedari tadi dibahas oleh Sanskuy akhirnya bertemu kembali juga dengan Reject. Tapi kayaknya pemain-pemain dari Reject nggak bakal langsung tabrak nih Sanskuy. Ya, nampaknya tidak akan langsung ditabrak kalau kita lihat. Dan itu dia, ternyata ada sambutan yang dilakukan oleh tim Reject. Ternyata Mix juga dari sisi lain harus dipulangkan. Tapi kalau kita lihat Duelo akan coba melemparkan sebuah grenade ke arah depan. Dari sisi lain Defiant juga masih berada di sana. Jax akan coba dicari, spray dilakukan nampaknya dengan sebuah M4. Tapi entah apa yang terjadi, tiba-tiba Ewan dipulangkan. Rata. Wow. Oke, ternyata ada ikut ada dua campur. Ya, ada DRS ternyata dari sisi lain yang mengganggu pergerakan dari A1, terjepit dari kiri dan kanan. Dan alhasil kali ini dari DRS berhasil untuk mengantongi 5 kill point secara total. Sementara kamera bergeser kembali, Fnatic Zombies yang berhasil di take down satu persatu playernya oleh Bigetron Red Alliance kali ini. Akankah bakal langsung diras? Yes, betul sekali, ibu-ibu beli beras. Mari kita ras, langsung saja Liquid dan Ryzen maju ke arah depan. Kayaknya bakal langsung mengconfirm kill untuk dua player dari Fnatic Zombies. Tapi dua Fnatic Zombie yang lainnya nampaknya akan coba kabur terlebih dahulu, akan coba meninggalkan rekannya di sana. Dan ini dia, walaupun 2 orang tapi bisa memukul mundur 4 orang yang berada di bukit tersebut. Fnatic Zombies menjadi mangsa selanjutnya dari Bigetron Red Alliance. 2 kill setidaknya didapatkan di area ini, Cijel. Benar banget, seenggaknya lumayan lah ya untuk nambahin pundi-pundi kill point dan menambah lagi kembali utilities yang mereka butuhkan. Dan itu dia Fnatic Zombies yang baru saja keluar dari kandang robot, bertemu lagi dengan kandang yang lain, kandang singa yang lain. Kali ini ada Geekfam yang berhasil untuk mendapatkan satu player dari Fnatic Zombies. Dan juga Reject kali ini yang berada di bagian rumah jamur mengspot ada mobil yang sedang melaju dengan kencang. Ryzen di depan sana, berhasilkah ditembak atau tidak? Oh no, Ryzen HP-nya udah mulai pink, tapi apakah berhasil untuk dapetin touchdown ke tengah-tengah circle? Yes, kayaknya berhasil, tapi Liquid kayaknya tidak berhasil untuk touchdown, Sanskuy. Ya, ada jarak antara Ryzen dan juga Liquid, mungkin akan sulit untuk menyelamatkan Liquid, tapi Liquid masih bergerak juga. Kalau kita lihat dari mapnya, dia masih merangkak menuju ke arah Ryzen. Dan Circle ternyata menuju ke arah Bigetron. Mereka masih berada di area bibir circle-nya Liquid. Itu dia masih merangkak perlahan namun pasti menuju ke arah Ryzen untuk meminta bala bantuan, untuk meminta revive. Karena saat Ryzen harus keluar dari area ini cukup berbahaya, tapi ternyata Ryzen akan bergerak. Cukup berani dia untuk menyelamatkan rekannya, Cijel. Yes, kayaknya bisa deh. Harusnya bisa. Ya kita lihat ya usaha revive yang dilakukan. Sini lu. Geser. Pop smoke dulu. Udah. Tahan. Nah, nih gua revive ya. Oke, mantap. Nah, itu adalah big check dari Bigetron yang diimpersonate oleh Cijel. Udah pasti kayak gitu. Iyalah. Pastilah, apalagi mic checknya kalau lagi minta revive gitu kan. Geser. Awas itu masih kena. Ntar setup smoke dulu. Tapi kalau kita lihat juga ada yang lagi kejar-kejaran, ada yang lagi San Morice. Kali ini dari DX pun ditembakin terus-menerus oleh Geekfam. 1 tumbang, 2 tumbang. Oh my god, satu persatu player dari DX bertumbangan dan kayaknya bakal langsung diras begitu saja oleh Geekfam, Sanskuy. Ya, kalau kita lihat Sarah juga tertakedown di sana karena ada pemain-pemain dari Xavier G yang bisa men-takedown Sarah, tapi Geekfam langsung saja bergerak. Ada RC juga di bawah. Ada satu pemain tapi tidak diketahui oleh Defiant. Dia akan bergerak menuju ke arah yang lainnya juga, mungkin akan coba menyelamatkan seorang Sarah, tapi Rabis masih akan coba melakukan proning, akan berdiri juga untuk melakukan spray ke arah depan, mencari pemain-pemain Geekfam yang dia tahu ada di sana, tapi dia tidak tahu persis di mana areanya, Cijal. Wah gila, ini open field banget sih circle-nya. Tapi kali ini kita lihat zona yang begitu open membuat semua tim harus adu ngotot-ngototan. Wah, bahkan lemparan granat dari seorang Rabis mantul. Itu adalah smoke untungnya, tapi Liquid kayaknya nggak bisa bertahan lagi. Ditabrak ternyata posisi dari Bigetron oleh Valdus.
Ya, kalau kita lihat dari DS juga sedang berputar-putar ZZP di sana mencari pemain terakhir dari FZ, tapi akhirnya turun juga. Ketahuan di mana posisinya. M249 didapatkan dan langsung saja pulang pemain dari Fnatic Zombies yang terakhir, ya. Itu satu pemain yang sudah dipulangkan tadi. Santuy banget dia muter-muter dan ini sungguh menarik sekali. Match terakhirnya begitu barbar di bagian open field. Banyak sekali fight yang terjadi, pertumpahan darah di mana-mana, bahkan Mafia Ninja pun akan join the fight juga, tapi ternyata Bigetron Red Alliance tidak mampu bertahan lebih lama lagi karena posisinya begitu sulit. Oh, granatnya. Kok granatnya Ryzen kena Ryzen ya? Oh, entah apa yang terjadi, mungkin mantul di sana. Tapi kalau kita lihat ini dia, kita lanjutkan kembali. Martin dan juga pemain-pemain Valdus sudah sangat dekat ke arah circle-nya. Bahkan mereka bisa touchdown harusnya masuk ke arah circle dari area sebelah kanan. Tapi ada Ziol di belakang dari pemain-pemain Valdus, mungkin bisa menjadi game changer untuk tim Zeus, untuk timnya Ziol. Tapi kalau berpindah ke arah Sporta, dia masih akan coba melakukan proning juga. Dan itu dia sudah mulai melakukan tembakan-tembakan, tapi langsung dibalaskan. Dan Zeus pun langsung dipulangkan ke arah lobby. Yes, tukang pukulnya sudah dipulangkan. Dan anyway, teman-teman semua jangan lupa untuk nice try NTGG untuk Bigetron Red Alliance yang sudah berjuang selama 4 hari. Harap cemas nih ya, masih tetap stay di hashtag 5 atau kelima, karena yang di bawahnya Bigetron Red Alliance itu adalah tadi apa? Tim DS. Beda 10 poin aja. Ya. Betul sekali. Dan kalau kita lihat kali ini DS juga masih menyisakan 2 pemainnya di sana, sudah mendapatkan 4 poin sejauh ini dari kill. Tapi kalau kita lihat Geekfam juga cukup kuat, akan coba di-spray kali ini oleh tim Reject. Duelo nampaknya langsung saja menduel pemain-pemain dari Geekfam. Satu tumbang akan coba di end, tapi tidak bisa karena tertutup angle shootnya, bahkan sedang di revive juga oleh rekannya. Tapi ini yang membuat momentum untuk Reject bisa keluar, bisa turun gunung, setidaknya mulai merapat ke dalam circle-nya, Cijel. Yes, bener banget. 6 tim tersisa. Yang masih lengkap itu DRS dan Yala. Sementara tim-tim lain sudah mulai dipulangkan juga. Geek QB pun rontok di depan sana. Wow, Geek Fam kayaknya mereka jauhan sekali. Dan bahkan kali ini kalau kita lihat dari tim Yala, enak banget dari bagian luar, dari bagian atap rumah bisa menyisir. Dan Divine pun akan berusaha untuk menyelamatkan temannya. Dilindas! Dilindas begitu saja. Dan DS dipulangkan. Berarti BTR harusnya masih stay di hashtag 5, teman-teman. Ya, top 5 masih bisa diamankan. Tapi kalau kita lihat tiba-tiba ada yang turun dan langsung di-spray juga. Itu dia pemain Yala. Langsung disambut peluru panas oleh Blacklist Internasional, Cijel. Yes, bener banget. Tiba-tiba melakukan atraksi yang berbahaya di depan sana. Dan kali ini last man standing dari Blacklist akan berusaha untuk mendapatkan kill point berikutnya di depan sana. Tapi ternyata tidak bisa karena tembakan dari tim Yala begitu tajam berhasil untuk memulangkan tim Blacklist. Ya, AJ juga masih akan coba melakukan smoke pop up. Smoke waktu saya cukup tebal tadi karena memang untuk menutup angle shoot dari berbagai arah. Ada sebuah airdrop yang turun tiba-tiba, bisa menjadi obstacle selanjutnya untuk tim-tim yang berada di area tersebut, juga bisa mendapatkan sebuah lootingan yang segar di akhir-akhir match terakhir kita, match kelima untuk hari ini. Bener banget ya, begitu segar di depan mata. Tapi kali ini dari Nima pun sudah mulai melemparkan granat yang begitu segar di depan sana. Tapi ternyata begitu powerful menembakkan ke arah depan, berhasil untuk menumbangkan satu player. Dan kali ini dari Nima pun akan berusaha untuk survive, masih terus-menerus diberikan pressure oleh powerful. Oh my god, DRS. Tapi kayaknya masih bisa untuk survive juga seorang AJ di depan sana. Tapi Bandar akan berusaha untuk mendapatkan point to the moon. Nampaknya dari arah belakang mungkin akan melakukan backstep, tapi DRS pun masih bertahan. Siapakah yang akan mendapatkan winner-winner chicken dinner, Sanskui? Ya, kalau kita lihat Bandar itu menjadi informan, Mafia Ninja juga menjadi informan. Dua tim ini punya orang dalam masing-masingnya. Ada Bandar dan juga ada Mafia Ninja yang dikirim menjadi orang dalam dari area tersebut. Tapi ternyata dari Mafia Ninja sudah tertakedown lebih dahulu, Bandar belum. Dan ini dia orang dalam yang mulai bekerja, akan coba naik ke arah, coba melakukan backstep ke arah pemain-pemain dari DRS, Cijel. Wow, gila. Ini tim Yala bener-bener YOLO banget melakukan split begitu jauh. Setup smoke sudah dimulai dibuka. Bakal langsung rush mungkin ke arah depan. Tapi Gelzen pun tidak kalah untuk melakukan setup smoke juga kali ini. Sudah mulai meng-spot ke arah depan. Ada Powerful yang mulai terspot. Tapi Nima kali ini bakal bertahan juga. Seorang diri di bagian bawah. Dan Gelzen akan berusaha mendapatkan seorang Powerful. Tapi Powerful belum terspot. Dan akhirnya itu dia Powerful pun ter-takedown Bandarnya. Kali ini udah mulai ketangkap di belakang. Sebuah mobil meleduk. Mobilnya Bandar masih berada di low health banget. Bakal langsung diras begitu saja oleh Nima, dikejar Bandarnya. Tidak akan dibiarkan to the moon ke arah depan. Terus menerus diberikan pressure. Bandar masih bertahan. Oh my god, Bandar yang begitu strong memberikan tekanan kembali ke arah depan. Nima terspot di depan sana berusaha untuk di take down, tapi tidak berhasil karena akhirnya ada bait yang muncul. Itu dia winner chicken dinner akhirnya didapatkan oleh DRS.
ERS dan juga Yala, dua tim yang terus-terusan fight di akhir-akhir match terakhir kita. Dan ya, memang sangat luar biasa apa yang dilakukan karena Bandar memang sendirian jadi sulit untuk mendapatkan WCD di match terakhir. Betul sekali, dan kayaknya bakal dikupas tuntas apa yang terjadi di match terakhir oleh Om Wow. Silahkan. Oke, dan langsung kita sambut untuk PUBG Mobile World Invitational. East Champions Valdus Esports. Mereka tidak tergoyahkan sama sekali. Sangat-sangat luar biasa. Valdus